Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Recap. Seperti biasa, komentar terpilih di konten Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @muhammad_iksan. Dia menulis, "Halo Min, penonton setia nih, udah 2 tahun, ucapin HBD dong Min. Selamat ulang tahun buat kalian semua yang hari ini merayakannya guys. Semoga panjang umur, sehat dan sukses selalu." Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Ghostbusters Afterlife yang rilis pada tahun 2021 lalu. Film ini bercerita tentang para pemburu hantu yang sudah lama pensiun terpaksa beraksi kembali untuk mencegah kiamat. Film ini dibintangi oleh Bill Murray, Paul Rudd, dan McKenna Grace. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Ghostbusters Afterlife. Semoga. Pada tahun 1984, kota New York diserang oleh hantu-hantu yang meresahkan masyarakat. 4 orang ilmuwan, yaitu Egon Spengler, Peter Venkman, Ray Stantz, dan Winston Zeddemore mengembangkan teknologi untuk menangkap para hantu itu. Namun, seiring berjalannya waktu, setelah tidak ada serangan hantu lagi, Ghostbusters pun akhirnya dibubarkan. Pada tahun 2021, di kota terpencil yang bernama Summerville, Egon yang sudah tua mengendarai mobilnya keluar dari tambang terbengkalai. Sosok hantu terlihat mengikutinya. Egon melesat menuju rumah tua di tengah ladang. Namun naas mobilnya terguling. Egon yang terluka berusaha berjalan menuju rumahnya dengan membawa perangkap hantu. Egon lalu mengangkat tuas untuk mengaktifkan aliran listrik yang sangat kuat. Sosok hantu yang tidak terlihat kemudian mendekat. Egon langsung menginjak pedal untuk membuka perangkap hantu yang sudah disiapkan. Namun sumber tenaga listrik malah meledak karena tidak kuat. Egon pun kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil alat pendeteksi hantu. Alat itu lalu mendeteksi ada hantu yang mendekat. Tiba-tiba lampu padam. Egon lalu menyiapkan perangkap hantu di ruangan bawah tanah yang ada di bawah kursi. Egon duduk sambil memegang pendeteksi hantu. Gumpalan asap kemudian memasuki rumah itu. Di saat hantu itu akan menyerang Egon, Egon berhasil menangkap hantu tersebut. Namun Egon juga akhirnya tewas karena serangan jantung. Seminggu kemudian, di New York, putri Egon yang bernama Kelly Spengler menyuruh kedua anaknya yang bernama Trevor dan Phoebe untuk bersiap-siap. Karena pemilik apartemen tempatnya tinggal saat ini menyuruh Kelly untuk pergi karena Kelly tidak bisa membayar uang sewa. Kelly yang tidak memiliki tempat lain lagi untuk tinggal akhirnya mengajak kedua anaknya itu pergi ke Summerville untuk tinggal di rumah almarhum Egon, ayahnya. Singkat cerita, keesokan harinya, Kelly beserta kedua anaknya akhirnya sampai di rumah Egon di Summerville. Rumah itu terlihat kotor dan tidak terawat. Saat mereka memasuki rumah, mereka bingung karena rumah itu dipenuhi rongsokan dan tumpukan buku. Tiba-tiba terjadi gempa bumi. Kelly langsung menyuruh anak-anaknya bersembunyi di kolong meja. Setelah gempa berhenti, Phoebe lalu melihat benda aneh tergeletak di bawah kursi. Dia pun langsung mengambilnya. Phoebe tidak tahu kalau itu adalah alat pendeteksi hantu. Tiba-tiba seorang wanita yang bernama Janine datang. Dia adalah teman Egon selama tinggal di sini. Janine memberitahu kalau Egon tidak punya harta peninggalan apapun selain rumah ini. Sore harinya, Kelly membawa anak-anaknya makan di restoran burger. Di sini, Trevor tertarik dengan seorang pelayan wanita yang bernama Lucky. Trevor pun langsung masuk ke dalam restoran untuk melamar bekerja di tempat ini agar dia bisa bekerja bersama dengan Lucky. Malam harinya, saat akan tidur, alat pendeteksi hantu yang ada di kamar Phoebe menyala. Namun Phoebe tidak menyadarinya. Papan catur kemudian jatuh sendiri. Phoebe pun kembali menyusun pion-pion catur itu dengan rapi dan kemudian tidur. Di luar, Trevor keluar rumah untuk mencari sinyal HP, namun dia malah menemukan garasi tua. Trevor yang penasaran membuka garasi itu. Trevor melihat sebuah mobil yang ditutupi kain. Keesokan harinya, Phoebe terkejut melihat salah satu pion catur berpindah tempat. Phoebe lalu menggerakkan bidak catur lawan di papan catur itu. Singkat cerita, setelah Kelly mengantar Trevor berangkat bekerja di restoran burger, Kelly mengantar Phoebe pergi ke sekolah. Saat melihat Phoebe masuk ke dalam kelas, Kelly tak sengaja bertemu dengan seorang guru yang bernama Gary. Ternyata Gary sendiri adalah guru kelas Phoebe. Hari ini, Gary menyuruh murid-muridnya untuk menonton film. Phoebe yang sedang membaca buku kemudian diganggu oleh siswa laki-laki yang ingin mewawancarainya. Mereka pun berkenalan.
Siswa laki-laki itu dipanggil dengan julukan podcast karena dia suka membuat podcast di radio. Di saat para murid sedang menonton film, tiba-tiba terjadi gempa. Phoebe yang penasaran kemudian masuk ke dalam ruangan Gary. Phoebe tertarik dengan gambar peta kota Summerville di ruangan ini. Ternyata Gary sendiri adalah seorang peneliti gempa yang bekerja sambilan sebagai seorang guru. Gary memberitahu kalau gempa yang terjadi di kota ini sangatlah aneh karena kota ini sangat jauh dari lempeng tektonik dan tidak ada aktivitas vulkanik apapun di dekat sini. Phoebe yang sangat cerdas juga sudah curiga kalau gempa yang terjadi sangatlah aneh karena getarannya tidak seperti gempa pada umumnya, namun terasa seperti getaran akibat ledakan. Di perjalanan pulang sekolah, podcast memberitahu Phoebe kalau di kota Summerville ini terdapat banyak tempat-tempat yang angker. Phoebe pun berkata kalau dia tidak percaya dengan hantu. Mendengar hal ini, podcast langsung mengajak Phoebe pergi ke bekas tambang Shandorian yang sudah lama ditutup. Podcast menceritakan, dahulu semua penduduk Summerville adalah penambang. Mereka menggali bukit untuk menambang selenium. Hingga pada suatu hari, satu persatu penambang tewas karena bunuh diri masuk ke dalam lubang tambang. Pertambangan itu pun akhirnya ditutup. Banyak orang menganggap kalau hal itu merupakan kutukan Shandorian. Podcast menunjukkan di dalam tambang itu ada ukiran di dinding bergambar anjing yang aneh. Podcast memberitahu kalau ukiran itu tiba-tiba muncul begitu saja. Di tempat lain, Trevor berencana memperbaiki mobil yang ada di dalam garasi. Karena hari sudah sore, podcast kemudian mengantar Phoebe pulang. Dia terkejut mengetahui kalau Phoebe ternyata tinggal di rumah angker yang ada di tengah ladang. Malam harinya, Phoebe terkejut melihat pion catur kembali bergerak. Dia kemudian menggerakkan pion lawan. Tiba-tiba salah satu bidak catur melayang-layang sejenak. Perhatian Phoebe kemudian tertuju pada alat pendeteksi hantu yang menyala. Phoebe langsung mengambil alat itu. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka sendiri. Lampu-lampu juga tiba-tiba menyala seakan menuntun Phoebe menuju suatu tempat. Tiba-tiba sesuatu menarik Phoebe membuatnya duduk di kursi. Phoebe kemudian melihat bagian lantai yang aneh. Phoebe menggerakkan kayu-kayu di lantai itu dan ternyata ada sebuah lubang di sana. Phoebe lalu mengambil sebuah benda dari dalam lubang itu. Itu adalah perangkap hantu. Keesokan harinya, Phoebe membawa perangkap hantu untuk diperlihatkan kepada podcast. Gary kemudian tidak sengaja melihat benda itu dan berkata kalau perangkap hantu itu mirip dengan perangkap hantu yang digunakan Ghostbuster pada tahun 80-an. Gary kemudian kaget melihat ada setitik asap keluar dari dalam perangkap hantu itu. Gary pun curiga kalau itu adalah perangkap hantu yang asli. Phoebe pun memberitahu kalau dia menemukan benda itu di dalam rumahnya. Phoebe yang penasaran bertanya apa itu Ghostbuster, karena pada tahun 80-an Phoebe belum lahir. Gary kemudian memperlihatkan rekaman video tentang Ghostbuster. Mereka adalah sekelompok ilmuwan yang beraksi menangkap hantu-hantu yang berkeliaran di kota New York pada tahun 80-an. Gary yang penasaran kemudian berkata kalau dia ingin menguji apakah perangkap hantu yang dibawa Phoebe itu asli atau bukan. Sepulang sekolah, Phoebe, podcast, dan Gary mencoba membuka perangkap hantu itu dengan menyetrumnya. Setelah disetrum, tiba-tiba keluar hantu berwujud anjing. Hantu itu langsung terbang menuju tambang Shandorian. Hal ini membuat Phoebe, podcast, dan Gary yakin kalau itu adalah perangkap hantu yang asli. Podcast pun memberitahu Phoebe kalau kakek Phoebe adalah seorang anggota Ghostbuster. Gary dan podcast kemudian mengantar Phoebe pulang. Di dalam rumah, podcast menemukan peluit kematian Aztec. Podcast langsung membunyikan peluit yang mengeluarkan suara sangat kencang itu. Kelly yang terganggu pun langsung turun. Gary kemudian menyapa Kelly. Ternyata diam-diam Gary menyukai Kelly. Mereka berdua pun berbincang-bincang. Sementara Phoebe dan podcast melihat gambar yang mirip dengan hantu anjing yang barusan mereka bebaskan di dalam sebuah buku. Di dalam buku itu dijelaskan kalau orang Sumeria percaya tempat orang mati berada di perut bumi dan dewa yang menguasai orang mati bernama Dewa Gozer. Agar Gozer bisa bangkit secara sempurna, penjaga gerbang dan penguasa kunci yang berwujud monster anjing, dua-duanya harus merasuki manusia. Di tempat lain, Trevor diajak Lucky dan teman-temannya pergi ke tambang Shandorian untuk melepas penat. Lucky lalu mengajak Trevor naik ayunan yang terletak di atas lubang tambang. Lucky bercerita kalau sebenarnya dia ingin pergi dari kota ini, namun Lucky belum berani. Tiba-tiba terjadi gempa, ayunan pun bergoyang. Trevor dan Lucky langsung turun dari ayunan.
Trevor dan yang lainnya kemudian melihat kepulan asap aneh di dalam lubang. Mereka juga mendengar suara yang menyebut nama Gozer. Tiba-tiba sesuatu keluar dari dalam lubang tambang itu. Keesokan harinya, VP mengikuti petunjuk alat pendeteksi hantu hingga masuk ke dalam gudang tua di samping rumah. VP pun turun ke bawah gudang itu. Tiba-tiba, semua lampu di tempat itu menyala. VP pun sadar kalau sesuatu yang mengarahkannya masuk ke dalam tempat ini adalah sosok hantu. Hantu itu lalu menunjuk lemari yang ternyata berisi seragam Ghostbuster. VP menemukan nama kakeknya dan kacamata di tempat itu. Ternyata yang selama ini mengarahkan VP adalah hantu kakeknya, Egon. Hantu Egon lalu menunjukkan laboratorium miliknya. Di sana ada senjata proton yang digunakan Ghostbuster untuk menangkap hantu. Dengan bantuan hantu Egon, VP memperbaiki senjata proton itu. Malam harinya, VP menonton video Ghostbuster di tahun 80-an. Dia jadi tahu penampilan kakeknya saat itu. Kali kemudian datang, memberitahu kalau dia akan makan malam bersama Gary. Setelah Kali pergi, VP mencatat nomor telepon yang ada di video Ghostbuster itu. Keesokan harinya, VP dan Podcast mencoba senjata proton di dekat pabrik yang terbengkalai. Ternyata daya ledak senjata itu sangat kuat. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh di dalam pabrik. Karena penasaran, VP dan Podcast langsung memeriksanya. Di dalam pabrik, mereka berdua melihat hantu yang sedang memakan besi. Podcast pun menamai hantu itu dengan julukan Muncher. Podcast selalu meniup peluit Aztec untuk mengusir hantu itu. Namun hantu itu malah menembaki mereka dengan potongan besi. Beruntung Podcast dan VP langsung berlindung di balik tembok. VP kemudian menyerang hantu itu dengan senjata proton. VP lalu menyuruh Podcast menangkap Muncher menggunakan penangkap hantu. Namun gagal, Muncher pun akhirnya berhasil lolos. Di tempat lain, hantu Egon membantu Trevor hingga berhasil memperbaiki mobil Ghostbuster lama yang ada di garasi. Trevor langsung mengendarai mobil itu menuju jalanan. Trevor kemudian bertemu dengan VP dan Podcast. VP pun meminta Trevor membantu mereka menangkap hantu. VP memberitahu kalau almarhum kakek mereka adalah anggota Ghostbuster. Di dalam siaran radio mobil, diberitakan ada makhluk aneh yang memakan besi di pusat kota. VP dan yang lain pun langsung melesat ke sana. Awalnya Trevor masih tidak percaya, namun setelah dia melihat penampakan Muncher, Trevor pun akhirnya percaya. Podcast kemudian tak sengaja menginjak tuas yang membuat kursi VP keluar dari dalam mobil menjadi mode menembak. Muncher pun langsung kabur setelah melihat VP. Trevor langsung melesat mengejar hantu itu. VP mulai menembakkan senjata proton, namun tembakannya meleset sehingga merusak bangunan di sekitarnya. Podcast selalu mengeluarkan mobil remote yang dilengkapi perangkap hantu. Mereka mengejar Muncher yang terbang menuju tambang. VP kemudian mengikat Muncher dengan senjata proton. Podcast pun menekan tombol remote, membuat Muncher akhirnya masuk ke dalam perangkap hantu. Mereka berhasil menangkap Muncher. Trevor kemudian memberitahu kalau kemarin dia datang ke tempat ini bersama teman-temannya. Di dalam perjalanan pulang, polisi menghentikan mereka. Mereka bertiga pun akhirnya ditangkap polisi karena merusak bangunan. Di dalam kantor polisi, Trevor bercerita saat dia dan teman-temannya ada di tambang. Trevor melihat sesuatu yang aneh di dalam lubang tambang. Trevor juga mendengar makhluk itu menyebut nama Gozer. Tiba-tiba, Lucky yang ada di samping sel mereka berkata kalau yang diceritakan oleh Trevor itu benar. Trevor dan yang lain pun mengira Lucky juga ditahan, namun ternyata Lucky adalah anak petugas kepolisian. VP lalu meminta petugas kepolisian untuk memberinya kesempatan menelpon seseorang. Bukannya menelpon ibunya, VP malah menelpon kantor Ghostbuster. Ternyata nomor itu masih aktif, dan orang yang mengangkat panggilan telepon itu adalah Ray, salah satu anggota Ghostbuster. VP lalu memberitahu Ray kalau dia membutuhkan bantuan Ghostbuster. VP memberitahu kalau Egon sudah meninggal. Ray pun terkejut mendengarnya. Ray bercerita, dahulu setelah tidak ada lagi hantu di kota New York, Peter dan Winston mengundurkan diri dan mencari pekerjaan lain. Sementara Egon dan Ray masih tetap menjadi anggota Ghostbuster. Namun pada suatu hari, secara aneh, Egon berkata kalau dunia akan kiamat. Diam-diam, Egon pergi menghilang dengan mencuri semua peralatan milik Ghostbuster. Sebelum telepon ditutup, VP memberitahu kalau dia adalah cucu Egon. Singkat cerita, Kelly dan Gary akhirnya sampai di kantor polisi. Kelly bingung kenapa anak-anaknya ditangkap.
Petugas pun memberitahu, selain anaknya tidak mempunyai SIM, mereka merusak fasilitas kota dengan senjata listrik yang aneh. Kepolisian bersedia membebaskan Trevor dan VP dengan jaminan, namun barang-barang mereka yang dianggap berbahaya harus disita. VP pun tidak terima karena dia membutuhkan alat-alat itu untuk menangkap hantu. Para polisi pun menghina VP karena berbicara ngawur seperti almarhum kakeknya. VP yang marah berniat merebut senjata proton, namun Kali langsung mengajaknya pulang. Sesampainya di rumah, Kali memarahi VP karena membuat kekacauan di kota. VP pun mencoba memberitahu kalau kakeknya pergi ke kota Summerville ini pasti karena alasan tertentu. Namun Kali yang terlanjur kecewa dengan Egon masih merasa kalau ayahnya itu egois karena pergi meninggalkan keluarganya begitu saja. Buktinya di sini semua orang juga menganggap Egon gila. VP pun menjawab kalau kakeknya itu tidak gila. Di dalam tambang, ukiran yang ada di dinding tiba-tiba retak. Sebuah cahaya kemudian keluar dari dalam dinding menuju supermarket di mana Gary sedang berbelanja. Saat sedang memilih barang, Gary terkejut melihat monster marshmallow kecil tiba-tiba hidup keluar dari dalam bungkusnya. Gary yang penasaran mencoba menyentuh monster itu, namun monster itu menggigit jari Gary. Ternyata supermarket itu kini sudah dipenuhi oleh ribuan monster marshmallow. Di saat Gary akan kabur, dia dihadang oleh monster anjing. Monster itu mengejar Gary sampai ke parkiran dan kemudian menyerangnya. Di tempat lain, meskipun semua alat Ghostbuster sudah disita polisi, namun VP dan yang lain belum menyerah mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Podcast lalu menjelaskan kalau Gozer bisa bangkit secara sempurna jika dua penjaganya yang berwujud monster anjing merasuki manusia. VP kemudian bertanya mengenai pemilik tambang yang bernama Ivo Sandor. Lucky pun menjelaskan kalau Ivo adalah orang yang pertama kali membangun kota ini. Berkat jasanya, dia sangat dihormati penduduk kota ini. VP kemudian memberitahu berdasarkan penelitiannya, Ivo mempunyai apartemen di New York yang terbuat dari balok selenium, zat yang dihasilkan di tambang kota Summerville ini. Ternyata pada tahun 80-an, Ivo pernah menggunakan apartemennya itu untuk membangkitkan Gozer. Beruntung saat itu Ghostbuster berhasil menghentikannya. VP pun mengajak yang lain pergi ke tambang untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, VP, Podcast, Trevor, dan Lucky turun ke dalam lubang tambang menggunakan ayunan. Ternyata di dasar lubang tambang terdapat kuil Gozer. Di sana mereka juga melihat ada lubang lagi yang disebut lubang kematian. Podcast kemudian menemukan mayat Ivo Sandor yang masih utuh meskipun sudah meninggal 75 tahun yang lalu. VP juga melihat angka-angka yang tertulis di tempat itu. Ternyata itu adalah ramalan tahun saat bencana terjadi. Dan di tahun 2021 ini diramalkan Gozer akan bangkit kembali. Tiba-tiba mereka mendengar sesuatu dari dalam lubang kematian. Mereka melihat Gozer dan para pengikutnya akan bangkit kembali dari dalam lubang kematian. Tiba-tiba 4 senjata proton yang dipasang di sana menembak secara otomatis mencegah Gozer bangkit kembali ke dunia. Ternyata yang selama ini mereka rasakan seperti gempa adalah tembakan 4 senjata proton yang mencegah kebangkitan Gozer. Podcast kemudian terkejut melihat mayat Ivo Sandor sesaat membuka mata dan kemudian menutup kembali. Kini VP dan yang lainnya akhirnya tahu kalau selama ini kakek VP, Egon, membuat perangkap untuk mencegah kebangkitan Gozer. Dia berjuang sendirian meskipun tidak ada yang mempercayainya. Di rumah, Kali menemukan alat pendeteksi hantu yang menyala. Alat itu menuntun Kali masuk ke dalam laboratorium milik Egon. Kali terharu melihat ada banyak foto-foto masa kecilnya di tempat ini. Ternyata selama ini Egon selalu mengingat Kali. Tiba-tiba dari belakang muncul asap aneh masuk ke tempat itu. Ternyata itu adalah monster anjing yang langsung menyerang Kali. Di saat VP dan yang lainnya kembali ke rumah, mereka melihat Kali yang bertingkah aneh. Kali berkata kalau dia adalah Zul, monster anjing penjaga gerbang Gozer. Ternyata Kali sudah dirasuki oleh hantu penjaga gerbang Gozer yang bernama Zul. Tiba-tiba terjadi gempa. Di dalam lubang tambang, Gozer kembali berusaha untuk bangkit. Ternyata Gary yang juga dirasuki oleh monster anjing yang satunya merusak senjata proton yang terpasang di sana. Gozer pun akhirnya berhasil bangkit kembali membawa pasukan hantu yang menyerang kota. Kali yang dirasuki monster anjing kemudian berlari menuju tambang untuk menemui Gary yang juga dirasuki monster anjing yang satunya. Melihat hal ini, VB pun mencari cara untuk menyelamatkan ibunya.
VP lalu melihat tulisan tanah di tembok. VP langsung mengecek tanah di halaman rumahnya. Ternyata VP menemukan banyak alat perangkap hantu ditanam di bawah tanah. Ternyata selama ini kakeknya, Egon, sudah menyiapkan perangkap ini. VP dan yang lainnya kemudian memakai seragam Ghostbuster. Mereka pun merancang strategi untuk memancing Gozer datang ke tempat ini. Di tengah serangan hantu di kota, VP dan yang lainnya masuk ke dalam kantor polisi untuk mengambil peralatan yang disita. VP pun bingung karena peralatan mereka diletakkan di dalam sel yang susah dibuka. Podcast kemudian teringat sesuatu. Podcast mengeluarkan Muncher dari dalam perangkap hantu. Mereka membiarkan Muncher memakan besi dan kemudian pergi. Mereka pun langsung mengambil semua peralatan dan memasukkannya ke dalam mobil. VP, Trevor dan Podcast pergi menuju tambang sementara Lucky menunggu di rumah. Di tempat lain, karena dua monster anjing berhasil merasuki Gary dan Kali, akhirnya Gozer bisa bangkit dengan wujud yang sempurna. Kali dan Gary kemudian berubah menjadi monster anjing. Ivo yang hidup kembali sengaja menyambut kedatangan Gozer, namun Gozer malah membunuhnya. VP yang sudah sampai di tambang kemudian mendekati Gozer. VP berusaha mengalihkan perhatian Gozer, sementara Podcast menggerakkan mobil remote perangkap hantu ke arah salah satu monster anjing. Podcast langsung menangkap monster anjing itu, membuat Kelly kembali bebas. Hal ini membuat wujud Gozer menjadi tidak sempurna. VP dan yang lain pun langsung membawa Kelly kembali ke rumah. Di tengah jalan, monster anjing mengejar mereka. Monster itu mengejar mobil remote perangkap hantu. VP berusaha menembak monster anjing itu namun gagal. Podcast akhirnya berhasil menaikkan mobil remote. Mereka pun langsung menuju rumah. VP sengaja memancing Gozer yang tidak sempurna berjalan melewati tengah ladang yang berisi perangkap hantu. VP lalu meminta Kelly menyalakan alat tenaga listrik. Lucky kemudian keluar dan langsung menembak Gozer. Di saat Trevor akan ikut membantu menembak, ternyata monster-monster marshmallow kecil merusak senjatanya. Podcast pun berusaha membantu Trevor menyingkirkan monster-monster marshmallow itu. VP lalu menyuruh ibunya menginjak pedal untuk mengaktifkan semua perangkap hantu di sana. Namun tiba-tiba listrik padam karena tidak kuat. Gozer pun langsung menghajar Lucky. Gozer juga berhasil membebaskan penjaga gerbang dari dalam perangkap hantu. Monster anjing itu langsung merasuki Lucky. Alhasil, wujud Gozer kini kembali sempurna. Di saat Gozer akan menyerang Kali dan VP, tiba-tiba Ray, Peter, dan Winston datang membantu mereka. Mereka bertiga menembak Gozer dengan senjata proton. Namun Gozer yang lumayan kuat berhasil menangkalnya. Gozer pun membalas menembak, membuat anggota Ghostbuster asli itu terpental. Dari belakang, VP mengambil senjata proton dan langsung menyerang Gozer. Tiba-tiba hantu Egon muncul menampakkan diri, membantu VP melawan Gozer. Anggota Ghostbuster yang lain kemudian membantu menyerang Gozer. Setelah Podcast berhasil mengusir semua monster marshmallow, senjata di tangan Trevor akhirnya bisa menyala kembali. Namun, Trevor memutuskan untuk menembak aliran listrik agar perangkap hantu yang ada di sana bisa menyala. Kelly pun langsung menginjak pedal, mengaktifkan perangkap hantu. Akhirnya, Gozer berhasil masuk ke dalam perangkap hantu itu. Setelah keadaan kembali tenang, hantu Egon kemudian meminta maaf kepada teman-temannya dan kepada putrinya dan cucu-cucunya itu. Setelah semua urusannya di dunia telah selesai, Egon pun akhirnya naik menuju alam baka. Singkat cerita, Winston yang kini sudah sukses berniat mengaktifkan Ghostbuster kembali. Dan berakhirlah alur cerita film Ghostbuster Afterlife ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan meremehkan orang yang bertingkah seperti orang gila. Siapa tahu ternyata mereka sedang berusaha mencegah kiamat guys. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten Mimin berikutnya. Bye!